Selamat pagi anak-anak, saya harap semua dalam keadaan sehat, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, semoga kita semua dalam keadaan baik. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian, khusus penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa jurnal penyesuaian antara perusahaan jasa dan dagang itu tidak jauh berbeda, ya, semuanya sama. Seperti kemarin yang sudah kita pelajari, di jasa ada penyesuaian perlengkapan, biaya-biaya dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva tetap, dan yang lainnya, itu semuanya sama. Jurnal yang sama tetap akan ada di perusahaan dagang. Hanya saja akan ada penambahan untuk penyesuaian persediaan barang dagangan. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa perusahaan dagang itu kegiatannya adalah menjual dan membeli barang. Oleh karena itu akan ada akun tambahan di perusahaan dagang, yaitu akun persediaan barang dagangan. Coba kamu perhatikan buku paket kamu di halaman 278 dan 279. Nah, untuk penyesuaian barang dagangan ini ada dua pendekatan. Kamu sudah catat kemarin, ya. Nah, pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan harga pokok penjualan. Itu yang nomor satu. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ikhtisar laba rugi. Kita akan membuat jurnal penyesuaian yang pertama dengan menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Nah, pendekatan harga pokok penjualan ini kita akan membuat dua jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah menyesuaikan akun pembelian, biaya angkut pembelian, dan persediaan barang dagang awal. Nah, di sini akan ada nanti data persediaan barang dagang awal dan persediaan akhir. Nah, persediaan barang awal itu adalah persediaan yang tercantum di dalam neraca saldo. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam pembuatan jurnal penyesuaian, dasar kita adalah berdasarkan data neraca saldo. Nah, jadi persediaan barang dagang terdapat di neraca saldo itulah persediaan barang dagang awal. Kemudian berdasarkan data penyesuaian ada di sini persediaan barang dagang hasil perhitungan fisik. Inilah yang dinamakan dengan persediaan barang dagang akhir. Ya, jadi yang di sini persediaan barang dagang awal, yang di data penyesuaian persediaan barang dagang akhir. Nih, oke. Nah, kita akan membuat penyesuaiannya. Kita praktekkan langsung di sini sesuai dengan yang sudah kamu catat kemarin, ya. Nah, yang pertama kita akan menyesuaikan pembelian. Kita tinggal masukkan akun pembelian itu nilainya di neraca saldo berapa. Coba kita lihat pembelian di sini nilainya ada 2.150 juta. Maka kita masukkan di sini 2.150 juta. Itu dulu, ya. Kemudian yang kedua, kita isi lagi beban angkut pembelian. Kita lihat lagi di neraca saldo berapa beban angkut pembeliannya. Ada 18 juta. Kita masukkan di sini di sebelah kredit 18 juta. Kemudian yang terakhir adalah persediaan barang awal. Yang saya bilang tadi, kita akan lihat datanya berdasarkan persediaan barang dagang awal yang ada di neraca saldo sebesar 785 juta. Kita buat di sebelah kredit 785 juta. Nah, kemudian total dari yang ketiganya ini itulah nilai harga pokok penjualannya. Jadi ini kita totalkan, totalnya itu adalah 2.953 juta. Ya, jadi untuk debitnya, untuk harga pokok penjualan kita isi nilainya terakhir. Pertama kita isi dulu pembelian, beban angkut pembelian, persediaan barang dagang awal, kemudian kita totalkan itulah harga pokok penjualannya. Dimana tadi data yang tiga ini kita ambil dari data neraca saldo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita menyesuaikan persediaan barang dagang akhir. Sebagaimana tadi saya katakan, persediaan barang akhir itu kita lihat dari data penyesuaian. Lihat data penyesuaian yang nomor 1, nilai persediaan barang dagangnya
di akhir ada 915 juta, maka kita masukkan di sini 915 juta. Nah, kemudian ini harusnya di sebelah debit ya. Saya sudah kasih tahu tadi ada kesalahan di buku ini harusnya sebelah debit, berarti harusnya dia penulisannya harus dari samping ini ya. Nah, retur pembelian itu nilainya berapa? Retur pembelian kembali kita perhatikan di neraca saldo. Retur pembelian ada 10.800.000, maka kita masukkan di sini sebelah debit ya. 10.800.000. Kemudian berikutnya potongan pembelian juga masih di debit. Potongan pembelian nilainya di sini 9.200.000. Kita masukkan di sini di sebelah debit 9.200.000. Nah, kemudian harga pokok penjualan ini juga di sini adalah total dari 3 akun yang di sebelah debit ya, 950 juta tambah 10.800.000 ditambah 9.200.000, jadi totalnya itu ada 935 juta. Nah, itulah dia penyesuaian persediaan barang dagangan dengan pendekatan harga pokok penjualan ya. Mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit pembelian, beban angkut pembelian dan persediaan barang dagang awal. Ya, jadi totalnya itulah harga pokok penjualan di sebelah debit. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan retur pembelian, potongan pembelian dan persediaan barang dagang akhir ya. Kemudian totalnya merupakan harga pokok penjualan di sebelah kredit. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan laba rugi. Kalau ini jauh lebih mudah, kita hanya tinggal masukkan, nah ini sudah saya isi tadi, ikhtisar laba rugi sebesar persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang, ini harusnya dibuat awal, ini kita ambil seperti tadi adalah dari data penyesuaian, data persediaan yang ada di neraca saldo itu 785 juta. Langsung kita masukkan 785 juta di debit, 785 juta di kredit. Nah, kemudian yang kedua adalah menyesuaikan persediaan barang dagang akhir. Tinggal kita masukkan berapa nominal persediaan barang dagang akhir berdasarkan data penyesuaian yang di sini. 915 juta, maka kita masukkan persediaan barang dagang akhir 915 juta di debit, ikhtisar laba rugi 915 juta di kredit. Jadi pendekatan laba rugi itu jauh lebih mudah dibanding pendekatan harga pokok penjualan. Nah, jadi nanti untuk penyesuaiannya kita akan buat berdasarkan pendekatan yang diminta. Kalau dia yang diminta adalah pendekatan harga pokok penjualan, maka penyesuaiannya seperti ini. Nah, tetapi kalau dia pendekatan laba rugi, maka jurnal penyesuaian untuk persediaan adalah seperti ini. Oke, nah untuk contoh yang di buku halaman 279, ini tolong kalian pelajari. Ini ada jawabannya ya. Kemudian penyesuaian yang lain ini sama dengan penyesuaian yang kita sudah pelajari dalam bab sebelumnya yang ada di perusahaan jasa. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu hari ini mengenai penyesuaian persediaan barang dagangan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya melalui WhatsApp atau komentar di Google Class. Sekian dan terima kasih.